Halo, assalamualaikum. Hai sobat campers, ketemu lagi di channel kita DAZK Family. Kali ini kita bakalan ngecamp bareng teman-teman pecinta camping ya ke daerah Pacet Mojokerto, tepatnya di Wit Sendi 1 atau biasa disebut Sendi Adventure. Kita berangkat dari kota Malang ya. Jadi kalau dilihat di Google Maps, kalau kita nge-maps dari alun-alun Kota Batu menuju ke Wit Sendi 1 ini membutuhkan waktu sekitar 54 menit dengan jarak 26 km. Buat teman-teman untuk mempermudah mencari lokasinya, untuk di Google Maps carinya itu titiknya pos masuk wisata alam sendi. Itu nanti bakal langsung diarahkan ke depan pintu masuknya Wit Sendi 1 atau Sendi Adventure. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Wit Sendi 1 atau Sendi Adventure. Jadi kalau dari arah Malang kita berbelok ke kanan ya. Lagi-lagi kalau dari arah Malang ini penunjuk jalannya kurang kelihatan ya. Tapi kalau dari arah Surabaya ada penunjuk arahnya untuk berbelok ke kiri. Jadi kalau kita dari arah Malang kita berbelok ke kanan. Setelah masuk sekitar 500 sampai 600 meter lah. Jadi agak lumayan jauh ya untuk menuju ke lokasi campground kita kali ini. Akhirnya kita sudah sampai di Sendi Adventure atau Wit Sendi 1. Ini petugas loketnya langsung nyamperin kita ya. Kebetulan salah satu dari teman kita sudah reservasi duluan. Berapa orang? Ini 4, 2 anak, 2 dewasa. 40. Jadi tiket masuknya per orang 10.000 ya, anak-anak juga dihitung, kita berempat jadi kita hanya membayar 40.000, itu sudah termasuk parkir ya. Nah ini kita sudah memasuki lokasi campground kita. Kebetulan kita lokasi campgroundnya yang paling depan ini ya, yang di lapangan ya, karena kita mau ngecamp bareng bertiga biar tempatnya lebih enak dan nyaman. Jadi kita memilih lokasi yang lebih luas. Nah ini lokasi campground kita kali ini ya, tempatnya cukup luas, jadi ini bisa dibuat untuk banyak tenda. Kalau ngecamp bareng-bareng kayaknya lebih cocok memang milih ground yang di sebelah sini ya. Ini kebetulan kita datang paling akhir, jadi kita mau nurunin barang dulu ya. Setelah nurunin barang, kita mau langsung setup tenda dulu ya. Ini kita pakai tenda Naturhike tipe Sandun 10.9. Ini kelengkapannya ada set frame, ada inner, dan ada outer. Yuk kita lanjut pasang tenda dulu.
Ini tampilan tenda Naturhack tipe Sandun 10.9. Jadi ini kondisi inner belum terpasang, jadi tenda ini bisa digunakan sebagai tenda shelter. Oke, setup tendanya sudah selesai ya. Ini sudah terpasang semua. Jadi ini tampilan dari tenda Naturhack tipe Sandun 10.9. Untuk bagian luar bisa digunakan untuk teras, tempat makan, dan juga bisa digunakan untuk dapur. Ini kondisi dalamnya, jendela kanan, kiri, belakang bisa dibuka semua. Kita buka yang sebelah kiri, langsung view pegunungan. Nah, ini kita bersebelahan dengan teman kita yang dari Surabaya, yaitu Rencam. Buat teman-teman yang mau tengokin YouTube mereka, silakan langsung di subscribe ya. Rame Mbak Bim. Seneng, kalau rame-rame seneng. Aura, suara apa itu Aura? Halo. Teman baru dari Surabaya. Mbak siapa namanya? Mbak Kanzi. Loh, belajar? Rajin sekali. Anteng banget anak ya. Waduh, bertengkar terus itu. Jadi ini kita ngecamp bertiga ya, sama Rencam dan sama Om Teguh. Ini kebetulan semua dari Surabaya, kita sendiri yang dari Malang. Oke, lanjut mau nge-review ketersediaan air ya. Ini di deket tenda kita ada keran, ada 2 keran di sebelah sisi kiri tenda kita, dan nanti ada yang di sebelah sisi sebelah kanan ya. Yang di sebelah kiri kita coba keran airnya kita nyalain. Oke, nyala, airnya juga bersih. Sekarang coba kita lanjut di keran yang sebelah kanan. Jadi posisinya deket banget ya dengan tenda. Dalam satu lokasi ground besar ini ada 2 keran, di sebelah tadi, sebelah kiri, dan ini yang sebelah kanan. Kita coba nyalakan airnya. Airnya nyala dan bersih. Berhubung di sini sinyalnya agak susah ya, jadi pengelolanya menyediakan untuk voucher WiFi, tapi tidak gratis. Jadi di sini membeli satu voucher seharga 5.000 untuk 5 jam. Oke, lanjut untuk colokan listriknya kita ngambil dari sini ya. Ini seperti kantor yang sudah tidak terpakai, jadi kita nariknya agak jauh untuk ke tendanya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini untuk mengambil di ground ini harus membawa kabel roll yang lebih panjang ya. Kita menarik. Nah, untuk kamar mandi yang terdekat itu di sebelah sana tuh, agak jauh ya yang di atas. Nah, ini coba kita mau ke sana ya. Agak creepy gimana gitu.
untuk ke toiletnya. Agak naik sekali. Halo, ini toiletnya. Jadi aku baru datang. Sayang banget ya, di sini nih kurang kerawat ya. Jadi banyak lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke, lanjut ke toiletnya. Ada 3. Mama, Bentar deh. tadi aku nemu layangan Di banyak. sini ini toiletnya, toilet jongkok. Kondisinya ada tempat sampah, ada gantungan. Ini kita coba nyalakan airnya. Nyala ya, airnya bersih. Terus Kita lanjut di kamar mandi sebelah. hai guys, Itu sama ya agak kotor ini dan kondisinya. Kamar mandinya seperti ini. ini juga ada tong sampah tuh. Oke. Lanjut, di depan kamar mandi ini ada bangunan yang tidak terpakai ya ini. Ini sepertinya dulu bekas parkiran motor. Jadi ini sudah tidak difungsikan lagi semenjak Covid sepertinya. Jadi Sendi Adventure ini dulu rame ya, buat tempat wisata gitu, karena berhubung sekarang sudah agak sepi, jadi digunakan sebagai campground. Nah, untuk campground yang kita tempati itu dulu bekas dari parkiran mobil, jadi sekarang digunakan untuk campground. Kita lanjut mau jalan ke musola ya teman-teman. Musola. Sebenarnya di sini view-nya bagus ya. Tapi cuma kamar mandi aja. Musola with Sendi. Kita coba masuk. Nah, ini musolanya luas sekali ya. Enggak. Luas, ada mukena juga disediakan di sini. Nah, tempat wudhunya di belakang. Nah, ini tempat wudhu. Tuh, airnya nyala. Sebenarnya di sini fasilitasnya sudah cukup memadai ya, hanya kurang terawat, jadi kondisinya agak kotor dan kurang bersih. Ini di musolanya ada kamar mandi juga, itu ada 2 kamar mandi. Coba kita lihat ke kamar mandinya ya. Nah, untuk klosetnya pakai kloset jongkok, kamar mandinya juga sudah cukup bersih, lebih bersih ya dibandingkan yang di atas tadi. Kita nyalakan airnya juga nyala, airnya bersih. Di sini ada tempat sabun, ada gantungan tapi dari paku ya. Di sini depannya musola, ada taman. Ini tadi musolanya ya. Tuh, ini ada taman tapi juga kolamnya nggak kerawat. Sayang banget ya. Jadi satu. Sayang banget padahal bagus nih. Cuman Jalan ke sana, Dek. ya. Tadi dapat layangannya tadi dapat 2. Mana mah? Tuh, Sendi Adventure. Kita ke sana. Oh, di sana itu juga ada pendopo. Ini mungkin buat kalau ada acara bareng bisa di pendopo sini. Nah, ini dia. Wah, view-nya bagus banget. Tuh. Nah, ini juga banyak yang lagi nge-camp. Ini pos yang tadi pintu masuk, posisinya dekat dengan musola, dan lokasi ground kita di sebelah sana. Lalu kita jalan, di sini ada gazebo. Kalau lagi hujan tuh kita bisa Nah, ini ada spot foto. Kita coba turun ke sana, ke bawah. Ada apa aja di bawah?
Kita lihat. Oh my god. Ini sebenarnya bisa dibuat spot foto ya nih. Cuman lagi-lagi tidak terawat. Lihat sini dek. Ini bisa lihat sini dek. Ini emang jalannya mah. Itu ada ayunan. Ada ayunan. Ke ayunan. Yuk ke situ ya. Yuk. Oh my god. Tuh di sini ayunannya rusak deh, nggak bisa dipakai. Iya. Ya, Sayang sekali semua rusak. ayunannya rusak. Yuk jalan ke sana. Kendaranya rusak. Wah di sini banyak spot foto teman-teman. Banyak. Nah ini juga ada lagi ngecamp. Oh my god. Aku mau naik. Misi. Tuh, naik. Saya takut. Duduk di situ, duduk. Aku takut. Oh, view-nya bagus. Duduk deh, hadap sini deh. Duduk biasa. Nah, gitu. Nah, halo. Ya turun ya. Jadi area di sini juga disewakan untuk campground ya teman-teman. Cuman tidak seluas yang di lapangan tadi ya. Jadi di sini bisa digunakan untuk yang ngecamp sendiri ya, solo camping. Oke, kita turun. Oh my god. Aku takut jatuh. Ya, mama mau naik ya. Wah, view-nya bagus banget nih. Ya, wih, cantik, keren. Oh my god. Bagus ya? Iya. Ada gunungnya. Banget. Ada gunung. Jadi untuk campground kita tidak sewa ya, cukup membayar tiket masuk senilai 10.000 tadi ya per orang. Kita sudah bisa menikmati fasilitas di sini, bisa ngecamp di sini tanpa ada batasan waktu. Hitungannya satu kali masuk 10.000. Misi mbak. Dari mana? Oh Gresik. Sama Malang. Sendiri. Enggak, sama suami jalan-jalan. Oh iya. Monggo. Apa? Nah, di sebelah sini juga bisa disewakan untuk campground. Cuman minusnya di sini tidak ada pembagian kafling. Jadi ini untuk ground A, ground B. Jadi kita bebas memilih area untuk ngecamp. Di sini juga banyak sekali spot foto, tapi ya gitu lagi ya, kurang terawat. Coba kita jalan ke sebelah sana ya. Yang ini ya jembatan dulu. Kita lewat jembatan. Wah, ini kalau malam bagus ini, tapi harus sama mama papa kesininya. Hah? Harus sama papa. Was. Ya. Wah, gambar lope. Oh iya, yuk kita lewat sini. Sini dulu. Tuh. Wah, jalan deh. Oh my god. Masya Allah. Oh my god. Seru banget kapan kesini banget. Ini banyak sekali spot foto, tapi tidak dimanfaatkan. Sayang banget ya. Bagus ya. Iya. Ayo. Yuk kita balik dulu. Gambar lope tau guys. Semuanya gambar lope, aneh banget ini. Tempat camping lope ya. Sama-sama aneh. Sama-sama aneh. Ya kan Mas?
Hari sudah semakin sore, sudah mulai sunset. Di sini benar-benar view-nya dapet banget, bagus banget. Masya Allah, seneng banget rasanya nge-camp di sini. Waktu malam digunakan buat kumpul bareng teman-teman ya. Ini kebetulan kita lagi nobar, nonton bareng. Ya, hitung-hitung silaturahmi sama teman-teman seperhobian. Teman-teman yang sama-sama hobi ngecamp ya, ini ceritanya. Gak terasa ya, seharian udah main-main, udah jalan-jalan di sekitar Whitsun di sini. Sekarang sudah jam 9, waktunya kita buat istirahat. Selamat pagi, Masya Allah. Ini sunrise-nya dapet ya. View-nya cantik banget gunungnya. Ini Gunung Welirang. Jadi di belakang kita ini view-nya Gunung Welirang. Oh ya, ini kemarin kebetulan belum sempet nengok ke ini ya, kamar mandi di bawah balon udara ini ya, di bawah spot foto balon udara. Sekarang kita coba tengok, mumpung masih pagi nih kebetulan, kita coba jalan-jalan ke kamar mandi di bawah. Ini kondisi kamar mandi yang bawah, ada 2 kamar mandi. Kondisinya ya sama seperti kamar mandi yang kemarin ya, cukup bersih lah. Cuman ya itu tadi ada keraknya karena tidak begitu dirawat, jadi akhirnya kurang bersih ya kamar mandinya. Ini kamar mandi pakai kloset jongkok semua, langsung view pemandangan.
Udah kenyang, habis sarapan. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan di belakang campground kita. Jadi lokasinya ini ada di belakang pas lokasi campground kita, namanya Padepokan Brawijaya. Coba kita jalan ke sana. Jadi di sini ada kafe, musola, dan kamar mandi. Coba kita masuk. Wah, masya Allah, ini view-nya bagus banget ya. Jadi kita jalan ke sini ini dapat banget nih view Gunung Welirangnya. Yuk kita coba masuk ke dalam. Oh, jadi di sini ini seperti budidaya tanaman ya. Jadi di sini ada berbagai macam tanaman atau sayuran yang dibudidayakan oleh pengelolanya Witsendi 1 ini ya. Masya Allah, di sini view-nya bener-bener bagus ya. Coba teman-teman para pecinta alam, wes, yang seneng banget main ke alam, bolehlah diagendakan ngecamp ataupun main ngafe di sini ya, karena di sini ada kafenya ya. Ini tampak para petani dari yang pembudidaya tanaman dan tumbuhan ini ya. Jadi di sini agak rame. Nah, di sini juga menyediakan spot foto ya. Mungkin di sini dulu tempat wisatanya hits banget ya, karena view-nya memang benar-benar bagus, langsung menghadap ke gunung. Mungkin karena sudah sepi dan sedikit pengunjung jadi agak kurang terawat. Tapi sebenarnya kalau dari segi view di sini cakep banget. Sekarang coba kita jalan ke arah kafe ya. Jadi ini ke kafenya di bawah. Jadi posisinya ada di bawah. Kita coba jalan ke sana dulu.
Nah, itu kafenya yang bangunan berwarna coklat, dan di sebelah sini ada para petani yang sedang menanam sayuran ya. Ini sepertinya daun bawang yang ditanam di polybag ya. Berarti mereka membudidaya tanaman sayuran atau bunga. Ini kita lanjut jalan ke arah musola. Di sini tadi tulisannya sih menyediakan kamar mandi. Ini ada tempat wudhu, sepertinya di sebelahnya tempat wudhu itu ada kamar mandi. Ini musolanya ya cukup luas dan juga tempatnya bersih. Sekarang coba kita lihat turun ke bawah, sepertinya kafenya ada di bawah ya. Nah, ini dia kafenya sudah buka ya, masih pagi nih padahal. Jadi di sini juga menyediakan makanan ataupun snack ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini tapi nggak ngecamp juga bisa. Jadi kalian bisa ke cafe ini sambil menikmati view pemandangan yang masya Allah cantik banget. Udah nggak bakal nyesel deh kalian kalau ke sini. Ada air terjun di dekat loket. Jauh jalannya. Ya, dekat. Belok kan, belok. Kiri sudah sampai. Hiduplah Indonesia. Di sini juga ada air terjun ya. Lokasinya itu di luar loket. Jadi kalau kita di posisi di dalam Whitsunday, lokasinya itu di luar loket. Kalau kita baru masuk dari gerbang utama Whitsunday 1 itu sebelum loket. Ini coba kita jalan ke sana. Ya mungkin sekitar 100 atau 200 meter ya dari loket Whitsunday 1. Nah, ini dia air terjunnya, namanya air terjun Pak To. Ini namanya air terjun kecil, mini air terjun. Lumayan sih buat anak-anak kalau pingin main air bisa ke sini. Oke, sudah jalan-jalan, sudah makan, sudah keliling-keliling. Sekarang sudah waktunya buat kita pulang. Yuk, sekarang kita mau beres-beres dulu, mau bongkar tenda dulu.
Hati-hati ya. Oke, hati-hati, terima kasih, hati-hati. Dadah. Dadah. Awas kak. Awas kak. Dadah Mbak Kenzi. Pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you next camping. Bye-bye.